kan tahun Masehi ya, Imlek 2024. Nah, jadi berdasarkan kalender-kalender yang terkenal. Sebab saya juga pernah membaca juga pas tanggal 1 Imlek itu berkaitan dengan kelahiran seorang bodhisatwa juga, Maitreya. Ya, saya pernah membaca juga itu ya, kalau tidak keliru ya itu. Jadi perayaan tahun baru ini sebetulnya ada yang mengatakan itu murni tradisi, namun juga ada yang mengaitkan dengan agama tertentu ya. Agama tidak bisa dilepaskan dari tradisi. Justru adanya tradisi yang berkembang ini bisa digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan agama. Di saat momen-momen tradisi, di saat orang pada kumpul-kumpul, itu momen yang sangat penting ya untuk mengembangkan agama. Saya akan ambilkan contoh ya, misalnya saja kami sebagai biku di saat setelah tahun baru itu ada deretan perayaan-perayaan atau acara, baik itu di wihara maupun di kelenteng. Setelah menyambut tahun baru 9 hari berikutnya itu ada sembahyang Tuhan ya, sembahyang Tuhan itu malam tanggal 9. Loh, kenapa kok tanggal 9? Apa zaman dulu itu juga tanggal 9 pas terjadinya itu? Ada kemungkinan sembahyang Tuhan dikaitkan dengan angka tertinggi. Angka tertinggi itu kan angka 9. Loh, kok enggak 10, enggak 11? Itu mengulangi dari awal. Misalnya 10 itu kan 0 dan 1, 12 kan 1 dan 2, mengulangi dari awal. Angka yang tertinggi adalah angka 9. Keistimewaan angka 9 dibanding angka-angka yang lain, apabila dikalikan ya, hasil perkaliannya itu jumlah bilangannya itu pasti jumlahnya 9 kecuali dikalikan 0 ya. Misalnya saja 9 kali 2 berapa? 18. 1 dan 8 jumlahnya 9. 9 kali 3 berapa? 27. Dijumlah 2 dan 7 9 dan berikutnya, kecuali 0 ya. 9 kali 0 berapa? 0 ya. Itu maka mempunyai beberapa keistimewaan angka 9 itu ya. Itu di tahun ini menurut perhitungan atau siklus atau urutan giliran sio-sio tahun itu pada urutan kelima. Urutan kelima apa? Sio. Apa? Naga. Namun naga pun juga ada jenis-jenisnya ya. Ada naga air, naga logam, naga tanah. Namun saat ini ada yang mengistilahkan naga kayu ya. Di Tiongkok sana hewan naga ya, tidak tahu itu sungguhan atau enggak ya, betul-betul ada hewannya atau cuma cerita mitos atau enggak. Hewan binatang naga itu kira-kira pernah ada atau enggak? Naga dengan ular itu beda atau sama? Beda, karena sunya su naga sendiri, su ular sendiri. Kalau sama pasti satu saja ya. Ada perbedaan antara naga dan ular ya. Kalau ular tidak mempunyai kaki, kalau naga mempunyai kaki ya, bisa kita lihat. Kaki naga berapa jumlahnya? 4, tapi ada juga yang menghitung 8. Lu kok bisa? Coba bareng-bareng kita hitung. Depan berapa? 2, belakang 2, kiri 2, kanan 2, jadi 8. Yaitu untuk Banyolan saja ya. Ya, 8 ya, sio naga. Di antara hewan-hewan binatang-binatang yang dipakai sio-sio ternyata naga itu mempunyai power yang paling kuat. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa kok naga itu mempunyai power yang paling kuat ya, simbolnya ya. Ini. Nah,
Tadi kita juga bersama-sama ya, saya setelkan sebuah lagu ya, dinyanyikan, kemungkinan lagu yang sama, maknanya yang sama, beda bahasa. Tadi ada 4 bahasa yang saya hitung. Ini juga sebuah pelajaran. Lagu tradisi biar dimengerti orang sebanyak mungkin bisa diterjemahkan menurut bahasa masing-masing. Ini tradisi. Nah, lebih-lebih agama juga harus seperti itu. Lusangcan misalnya saja, lagu-lagu Waisak kalau bisa diterjemahkan menurut bahasa masing-masing itu jauh lebih mengena ya, tidak memaksa kita satu bahasa. Dan itu kita juga diperbolehkan oleh Sang Buddha. Pernah ada satu kesempatan Sang Buddha mengatakan demikian, oh para biku, ajaranku bisa disampaikan menurut bahasamu masing-masing. Bahasa itu kan termasuk budaya, termasuk tradisi daerah-daerah tertentu, sehingga mengena ya. Kalau misalnya saja jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran, itu merupakan inti ajaran Sang Buddha. Dipaksa hanya menggunakan bahasa Pali saja, orang Jawa, orang Indonesia tidak tahu, tidak maksimal misi-misi Sang Buddha itu untuk merubah pola pikir seseorang itu. Maka ketika ada seorang biku itu yang mengusulkan kepada Sang Buddha agar ajaran Sang Buddha itu diseragamkan saja bahasanya, Sang Buddha justru tidak setuju karena tidak maksimal misi dan misinya. Mungkin Bapak Ibu sekalipun belajar atau semakin hafal seluruh parita suci atau yamking, ya tidak akan memperoleh kebijaksanaan, sebab seperti burung beo saja. Burung beo kan bisa lancar mengucapkan tapi tidak tahu artinya. Sehingga saat ini pun diusahakan ya, itu bisa diterjemahkan, langsung bisa dimengerti untuk merubah pola pikir umat Buddha ya. Ini pelajarannya ya. Dalam tradisi saja berusaha untuk memaksimalkan orang bisa mengerti ya, lebih-lebih di agama. Kemudian kita juga lihat tadi lagu yang kedua tadi ya, itu ya, atraksi-atraksi ya naga ini ternyata menarik peminat ya, bahkan menjadi wisata ya, wisata budaya yang sangat menarik. Kalau Bapak Ibu lihat di TV maupun di YouTube, dalam rangkaian menyambut datangnya tahun baru itu di kota-kota Singkawang, wah itu meriah sekali. Kemudian di Solo yang saya lihat itu juga mengadakan dekorasi-dekorasi yang berkaitan dengan show yang sedang ya dirayakan pada tahun ini, show naga ya, itu menjadi tontonan yang sangat meriah ya. Ya. Kenapa disebut tahun baru Imlek ya? Im artinya bulan, Lek artinya penanggalan, kalender yang dihitung berdasarkan peredaran bulan. Sebab ada juga kalender yang dihitung berdasarkan peredaran matahari. Contohnya kalender Masehi, itu berdasarkan peredaran matahari bukan bulan. Yang berdasarkan peredaran bulan itu salah satunya Imlek. Kemudian kalender Jawa, kalender Bali itu juga berdasarkan peredaran bulan ya. Ini Imlek sejarah pertamanya adalah sejarah para petani Cina di saat menyambut datangnya musim pergantian musim dingin ke musim semi. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu kalau perayaan yang melakukan itu, yang mengadakan seorang petani. Saya punya bayangan tuh acaranya sederhana, seorang petani ya. Tapi sekarang petani-petani yang merayakan bukan petani di desa, petani-petani berdasi yang merayakan, bikin mewah, meriah, glamor. Coba, tidak ada kesan petani lagi sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu adalah bentuk rasa sujud dan syukur ya. Musim dingin sudah berlalu diganti musim semi. Di Tiongkok itu ada 4 musim di Tiongkok. Kalau di Indonesia ada 2. Musim-musim di Tiongkok ini bisa dijadikan satu pelajaran bagi kita semua tentang tahapan-tahapan kehidupan yang kita jalani.
Di saat kita ketemu musim dingin, musim semi maupun musim yang lain, sebagai bahan introspeksi dan evaluasi diri kita. Ya, misalnya saja ada 4 musim di Tiongkok itu, ya. Musim semi atau Chun saat ini sebagai perumpamaan manusia baru lahir. Ya. Ini ibaratnya musim semi, ya, Chun ini. Apa pelajaran yang dapat kita peroleh dari kita memasuki musim semi? Ya, bisa juga dikaitkan dengan ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu bertemu dengan ajaran Sang Buddha itu untuk mengakhiri atau menjadikan kelahiran saat ini kelahiran yang terakhir. Jangan pernah berpikir untuk kelahiran-kelahiran berikutnya, kecuali mau jadi seorang bodhisattva. Ya. Kalau seorang jadi arahat, dia berpikir saya tidak akan lahir lagi. Tapi seorang bodhisattva itu beda. Jadi seseorang dilahirkan kembali itu karena faktor masih memiliki karma, namun juga karena kemampuan tekad. Seorang bodhisattva itulah kepengen lahir kembali, bertekad saya ingin menolong makhluk hidup. Kalau seorang arahat itu berpikir biarlah saya akan mengakhiri kehidupan ini, menjadikan kehidupan itu sebagai kelahiran yang terakhir. Apa penyebab seseorang masih dilahirkan kembali? Masih memiliki karma dan keinginan-keinginan yang rendah. Kita dituntun oleh ajaran Sang Buddha dengan sila, dengan samadhi memulih kebijaksanaan untuk mengakhiri kelahiran kembali atau menjalankan jalan tengah yang berunsur 8. Ya, kalau manusia sudah suci, Bapak Ibu tidak akan terlahir kembali di alam manapun atau sudah memasuki nibbana. Ya, tapi memang tidak gampang untuk tidak dilahirkan kembali ini. Manusia kadang-kadang sudah melekat terhadap kesenangan-kesenangan indriawi, berharap untuk terlahir kembali bisa menikmati indria-indria yang lain yang lebih baik, indera-indera yang lain lebih puas lagi. Itu justru sebuah kebodohan menurut ajaran Sang Buddha. Berpikirlah, gunakanlah kesempatan ini dengan ajaran Sang Buddha untuk mengakhiri kelahiran kembali atau menjadikan kelahiran saat ini adalah kelahiran yang terakhir seperti yang telah dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha. Ya, ini dilahirkan kembali. Ya. Kemudian setelah musim semi jatuh pada musim panas. Diibaratkan manusia sedang tumbuh dewasa. Ya, kecil, remaja, kemudian dewasa. Nah, kalau di saat musim panas itu olahraga yang menarik di mana? Di pantai. Ya, berenang, ya. Kemudian ini ada juga gambar yang seorang remaja, putra dan putri pakai pakaian ini apa namanya? Apa pakaian gini? Kaisan apa? Cosan ya, cosan. Ternyata pakaian ini justru ditiru oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim juga. Modelnya ini untuk sholat. Ya, ini ya. Ini rupanya antara pemuda dan pemudi yang mau mau nikah ya, atau mau apa itu? Membantu itu penapasan buatan itu dia. Ya. Memberi pernafasan buatan. Bantuan pernafasan. Ya, itu ya. Musim dewasa ya. Kita pun juga pernah ya mengalami ya sebuah musim panas atau tumbuh dewasa ya. Jadi bagi umat Buddha setelah dewasa pun bisa melakukan pilihan-pilihan. Sebagai umat Buddha bisa berumah tangga, bisa juga tidak berumah tangga, menjadi seorang samanera atau biku, samaneri atau bikuni. Itu sebuah pilihan hidup seseorang. Ada juga kalau setiap saya ketemu orang yang beda agama, Bante panggilan ya, istilahnya itu jadi biku itu panggilan. Dalam istilah agama Buddha sebuah pilihan ya. Sebab saya juga belum pernah mendengar dulu tuh dipanggil-panggil siapa, enggak, belum. Ya.
Tapi ada juga bersyukurlah orang yang tidak bisa mendengar atau tuli, kalau dipanggil tidak dengar, ya tidak dengar. Apalagi yang dimanggil itu di atas, ya kita tidak dengar selamat, ya. Ya. Ya, itu musim panas, ya. Kemudian musim rontok, ya. Ya, ada musim merontok sebagai manusia yang berusia lanjut. Ada orang-orang, ya, di saat menghadapi usia tua atau musim merontok atau berusia lanjut ini, ada yang penuh dengan kegembiraan, seperti seorang ibu, seorang nenek ini. Ya, mungkin di saat ulang tahun papa, kemudian wajahnya digambar, ya, oleh anaknya atau cucunya, ya, sehingga tertawa-tertawa. Kemudian ada salah satu lagi yang kakek itu, yang kong, yang tua ini dengan wajah ini bisa ngantuk, bisa sedih seperti ini, ya. Ada orang-orang merasa puas, ya, karena telah menunggui anaknya, cucunya dengan puas. Tapi ada juga di saat menghadapi usia tua dengan penuh penyesalan. Ya, kenapa? Karena di masa muda, di saat fisik masih kuat, tidak bisa membekali diri atau mengumpulkan bekal yang memadai, ya, menyesali masa mudanya. Kenapa saya waktu masih kuat tidak bekerja, tidak nabung, sehingga hari tua saya hidupnya terlunta-lunta, ya, itu. Jadi penyesalan yang tidak ada gunanya. Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, ya, seperti bango yang tinggal di kolam yang tidak ada ikannya, meratapi masa mudanya, ya. Ya, jadi gunakanlah, ya, sebab musim ini pun juga sebuah pelajaran bagi kita yang masih kuat-kuat, kita bekerja, kita mengumpulkan bekal agar di hari tuanya itu hidupnya tetap layak. Di saat kita hari tua itu biasanya identik dengan sakit-sakitan. Di saat sakit kita bisa berobat karena punya biaya, ya. Jangan sampai kita mengandalkan anak-anak juga, ya, tapi juga punya tabungan yang cukup, yang memadai untuk kepentingan diri kita juga, jadi tidak merepotkan orang lain, ya. Ada ungkapan bahasa Jawa, kasar tapi mengena. Saya pernah dikasih tahu orang tua saya sendiri. Orang tua saya pernah mengatakan demikian, cocot karo otot, cocot karo otot, cocot itu mulut, otot itu ya fisik kita, badan kita, itu menang cocot, menang mulut. Contohnya, di saat fisik kita sudah tidak mampu bekerja, mulut kita masih mau makan enak, ya. Di saat sakit-sakitan pun kita juga tetap mau makan enak, ya. Maka gunakanlah otot ini selama kuat untuk bekerja, agar di saat hari tua pun kita, di saat lapar pun ada yang kita makan, tidak minta-minta, ya. Ada orang tua menyusahkan bagi anak-anaknya karena di saat mudanya tidak pernah nabung, tidak pernah bersiap-siap untuk menghadapi usia tua. Ini pelajaran di musim rontok, ya. Saya sering merenung, ya, usia tua itu umur 60 tahun, 70 tahun. Tapi ternyata yang saya alami sendiri, saya belum 60 tahun, sekarang baru 53 tahun. Saya sudah merasa tua. Apa ciri khas orang tua? Gigi saya sudah ompong. Ini gigi palsu. Ya, karena di samping faktor usia juga karena saya pernah tugas di daerah-daerah dulu yang minumnya atau pakai air hujan. Ya, itu ternyata mempengaruhi. Dulu waktu dikasih tahu di sana, bebas saja, tidak apa-apa, nanti ternyata setelah usia tertentu juga ompong, ya, itu. Kemudian rambut saya juga sudah putih, kan tanda usia tua. Tapi ada juga orang yang rambutnya cepat putih itu lebih seneng karena lebih awal meninggalkan dunia hitam, ya. Ya, itu. Ada juga yang menghadapi rambut putih, ya, itu gelisah sekali. Kita tidak berharap untuk mengalami usia tua secara dini, ya. Ya, itu musim rontok, pelajaran bagi kita, ya. Kemudian musim
Yang keempat, musim dingin sebagai manusia menghadapi kematian. Siapa Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang menyimpan mantra untuk tidak mati? Saya mau beli, ya. Mantra agar tidak mati. Kalau di Jawa ada bukan mantra tapi namanya Pak Urip atau Mbok Urip, ya. Sekalipun orangnya mati ya dikatakan Pak Urip mati, Mbok Urip mati. Ya, itu nama. Kalau agar orang tidak mengalami usia tua, saya juga punya resep, ya, khusus bagi wanita-wanita, tapi ini menjadi istri muda, ya. Ya, itu tidak akan tua, ya, menghadapi kematian, ya. Bahkan tidak sampai usia lanjut, kematian pun sudah menghampirinya. Nah, saya jadi biku itu tidak menyangka juga, tidak terpikir juga kalau selama ini akhir-akhir ini saya pelayanan tuh bidang tutup peti dan mengantarkan jenazah di kuburan atau di kremasi. Itu dulu tidak ada bayangan. Jadi biku itu yang meditasi di wihara, tidak ada kok, malah ngurus tutup peti terus. Tidak termasuk bayangan dulu itu. Jadi bukan sekarang ya kerjaannya ke Adidasa dan Green Heaven terus. Yang saya tunggu-tunggu di tempat mereka Green Heaven dan di Adidasa itu acara buka peti. Itu belum pernah saya. Tutup peti pernah, tapi buka peti nggak pernah, ya. Ya, itu manusia menghadapi kematian, ya. Di saat kematian, keluarga-keluarga biasanya itu banyak yang nangis. Tapi ketika mau diajak mati atau ditawari untuk ikut, tidak ada yang mau, ya. Beda dengan anak kecil biasanya mau ditinggal pergi, ya, ya oleh orang tuanya, nangis-nangis diajak mau toh. Tapi ini di saat menghadapi kematian, nangis-nangis suruh ngikuti, tidak ada yang mau, ya. Itu. Ya, menghadapi kematian sebuah pelajaran. Sebelum musim dingin tiba, kematian tiba, marilah menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk berbuat kebajikan, ya. Ya. Kembali ke tahun naga, saat ini adalah naga kayu, ya. 2024 naga kayu. Ada berapa karakter di saat naga kayu ini, ya. Namun sebelum saya lanjutkan, kita ikuti dulu selingan yang satu ini. Apa kira-kira? Minum, ya, saya minum dulu. Ada sifat buruk yang dari dulu sebelum jadi biku sampai sekarang itu belum bisa saya tinggalkan, yaitu sebagai peminum, ya. Peminum air putih tapi saya. Ya, naga kayu. Sekarang cari bahan ceramah itu mudah sekali. Kalau zaman dulu mau tugas ceramah gitu kan bongkar-bongkar pergi ke perpustakaan, ya. Sekarang enggak, buka laptop gitu saja sudah puluhan buku di dalamnya, dan bisa agama apapun, bisa tradisi apapun bisa kita dapatkan di situ, ya. Seperti contohnya ini, ya. Di saat menghadapi tahun naga kayu saat ini, apa yang cocok, ya, menurut tradisi atau menurut hitungan zodiak ini, ya. Yang pertama yang cocok untuk tahun ini selama 365 hari ini, ya, untuk menemukan cinta, ya, cinta yang hilang atau yang belum mendapatkan cinta, kesempatan bagi ini, peluang untuk dapat itu besar berdasarkan sio naga kayu ini, ya. Jadi silakan bagi mereka yang masih sendiri, ya, itu mencari yang wanita untuk menerima. Jangan nolak tahun ini, rugi besar. Ya, yang belum menemukan cinta. Sang Buddha memberikan resep bagaimana agar cinta
agar pasangan itu bisa hidup bahagia dalam kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang, berturut-turut bisa bahagia. Sang Buddha mempunyai 4 resep. Ya, resep yang pertama, Sang Buddha mengatakan carilah pasangan yang sebanding keyakinannya. Ada beberapa orang yang tidak jadi nikah karena perbedaan keyakinan. Yang satu yakin mau, yang satunya yakin tidak mau. Kan perbedaan keyakinan juga, ya. Bukan selamanya perbedaan agama, ya. Yakin mau, satunya yakin tidak mau, ya, itu, ya. Jadi sama-sama sebanding dengan keyakinannya. Ini bisa dimaknai, bisa sama-sama agama, ya. Namun bisa dimaknai sama-sama pasangan suami itu yakin pada hukum sebab dan akibat. Umat Buddha mengatakan hukum karma. Di tempat-tempat lain pun juga sebetulnya ada pakai istilah yang berbeda. Tabur tuwe, itu kan hukum karma. Ya, carilah orang-orang pasangan yang meyakini hukum tabur tuwe. Siapa yang menanam akan memetik, akan panen. Yang ditanam baik akan panen baik, yang ditanam buruk jahat akan panen juga buruk juga. Meyakini itu saja, ya, sebagai hukum moral, ya, itu sama-sama punya keyakinan itu. Jadi kalau dirinya itu misalnya berbuat jahat, selingkuh, takut kalau saya selingkuh pasti nanti saya juga akan diselingkuhi, yaitu hukum, ya. Meyakini itu saja, hukum Tuhan juga itu. Ya, itu, ya, mencari pasangan hidup. Kemudian yang berikutnya, memiliki anak. Cocok untuk memiliki anak tahun ini, ya, bagi mereka yang sudah sebagai pasangan temanten baru maupun yang mau menambah keturunan lagi di tahun ini, ya. Itu mulai persiapan, ya. Namun demikian tidak harus dipercayai mutlak. Tidak harus dipercayai mutlak. Jangan sampai gara-gara tahun naga kayu itu bagus untuk memiliki anak lagi, kemudian buru-buru dan nanti akibatnya rumah bersalin itu kewalahan. Ya. Bisa juga terjadi, ya. Karena buru-burunya itu, ya. Ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan di saat memasuki naga kayu ini, ya. Saya katakan di depan, di Tiongkok sana tahun dibagi 12 dan masing-masing tahun itu diberi nama hewan dan binatang yang berbeda. Nah, untuk membuat kalender seperti ini ada sebuah cerita. Ada seorang dinasti, orang kaisar kan gitu, mengumumkan, saya mau bikin kalender urutan tahun-tahun. Binatang-binatang yang menghadap atau bisa menyeberangi sungai dengan cepat, yang duluan itu yang saya pakai berdasarkan urutan-urutan. Hewan-hewan dan binatang mendapat pengumuman seperti itu, mereka doa antusias sekali. Tikus, kerbau, kan itu, kerbau. Kemudian biar cepat tikusnya mangkring nunggang di punggung kerbau, ya. Kerbonya belum sampai di daratan, tikusnya loncat duluan. Akal-akalan ini, ya. Dan berikut-berikutnya yang terakhir itu babi. Melihat, oh di seberang sana kok banyak hewan dan binatang, pasti di sana banyak makanan, dia pun ikut nimbrung, ya, ke sana, ya. Itu ada 12 tahun, ya, 12 jenis, ya. Di antara sio-sio ini ada yang mengatakan sio paling enak yang dicari adalah sio sumba, ya. Babi atau B2, ya. Ada juga agama lain yang pernah sering nyetiri saya, nganter-nganter saya. Memang agama lain, ya juga kerja di wihara, tidur di wihara, ya. Cara ibadahnya, ya, ibadah agama Buddha dia tidak nurut, tetap mempertahankan agama yang dianutnya, tapi ada beberapa cara makan atau pola makannya sudah ngikuti, yaitu makan B2 ini.
tidak perlu saya sebutkan. Ada lagi sudah nikah ke agama lain, ya dari agama yang dulu boleh makan babi, makanya biar tidak dicela istrinya yang beragama lain itu, makanya di saat istrinya pergi dia makan biasa. Ya itu ya, macam-macam, meninggalkan sesuatu yang enak itu tidak gampang ya. Itu ini dalam budaya Tionghoa, naga dipandang sebagai simbol keberuntungan, kekuatan dan kesehatan ya. Jadi kalau mimpi ditemui atau dilihati naga, ya saya akan mendapat keberuntungan, simbol kekuatan juga ya. Maka di dalam lukisan atau gambar itu Dewi Kwan Im kan menginjak punggung naga, menaklukkan sesuatu yang ganas, menaklukkan sesuatu yang bahaya ya. Kwan Im itu ya, naga di lautan ya. Ini simbol keberuntungan, kekuatan, kesehatan, dan juga dihubungkan dengan unsur laki-laki yang ya. Kapan tahun naga kayu ini? Dimulai dari 12 Februari yang lalu ya, sudah 9 hari yang lalu, kemudian akan diakhiri 28 Januari 2025 ini. Tolong, ini hari baiknya ya orang yang sio naga kayu ini. Kurang lebih 1 tahun pun 365 hari ya, kurang lebih seperti itu ya, tahun sio naga kayu ya. Siapa-siapa yang termasuk naga kayu ya, kurang lebih 2024 ya, kemudian selisih 12 tahun ke belakang. Itu yang tidak tahu ini. Ada di sini sio naga? Ya, sio ya. Ya. Ya, cocok menemukan cinta lagi. Naga benar. Kalau di Jawa itu ada juga cerita naga, kan Naga Sosro Sabu Inten. Ya, ada lagi di umat Buddha juga terkenal naga itu di saat Etawata, Dewa Naga Mahedika Punyangtang Anumoditwa Jirang Rakantu, kan disebutkan naga juga. Jadi di Tiongkok sama di India itu naga itu hewan terkenal juga. Ternyata Sang Buddha pun juga pernah menyebutkan Dewa Naga Mahedika. Ya. Ya. Ini seorang bayi ya yang lahir. Ada pertanyaan ya, kenapa bayi itu dari dalam di saat dilahirkan kok rambutnya sudah lebat? Ya, ada yang jawab ya, kurang lebih demikian jawabannya, karena di dalam itu tidak ada tukang cukur. Sehingga rambutnya lebat ya. Kalau ada tukang cukur kan ya. Arti dari sio naga kayu yang diartikan sebagai awal yang baru untuk kesuksesan, merupakan simbol utama dari kekayaan, kekuasaan dan kemakmuran dalam budaya Tiongkok. Jadi jadikanlah tahun ini tahun sebagai tahun kerja, karena akan mendekati kesuksesan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan dan kemakmuran dan juga kekuasaan. Maka kapan hari saya juga pernah mendengar dari pendapat paranormal, tahun ini sangat cocok untuk mengadakan pemilu karena akan menghasilkan pemimpin yang kuat. Ya, sekali putaran 58%. Itu kan ya, sekalipun ada yang gugat-gugat juga masih kan yang ya itu yang nggak terima juga. Ya, itu akan lahir pemimpin yang kuat ya. Ya. Kemudian ya, sio naga kayu melambangkan pertumbuhan kreativitas dan fleksibilitas. Jadi apabila mempunyai anak di tahun ini, kurang lebihnya ya ini mempunyai karakter-karakter masa pemimpin yang cocok, visioner, inovator dan pemecah masalah. Kalau orang mempunyai sio naga kayu ini ya, saya katakan tadi juga ada yang termakan ya berita
tahun bagus untuk melahirkan, akibatnya di rumah sakit bersalin itu banyak bayi-bayi ya. Nah, kalau terlalu banyak ini dokternya malah kewalahan terus sebenarnya, malah nggak terurus ya. Ya itu gara-gara termakan sio kayu cocok untuk memiliki anak lagi ya itu. Ya, ini ada beberapa sio-sio ya. Sio naga memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menarik perhatian orang di sekitar mereka. Jadi kurang lebih ya, bagi mereka yang mau cari pasangan baru itu kurang lebih bisa salah satu pertimbangan ya, salah satu pertimbangan, tidak mutlak ya. Jadi di samping yang saya sebutkan tadi sama-sama sebanding keyakinannya, sebanding moralitasnya, sebanding kemurah hatiannya, dan sebanding kebijaksanaannya. Kalau di Jawa juga mempunyai 3 resep juga untuk mencari pasangan itu ya, bibit, bobot, bebet. Nah, istilah bobot di sini bukan berarti pasangannya harus gemuk-gemuk, itu enggak. Yang berbobot itu tidak. Ya, kalau gemuk itu kan yang memang ada bagusnya orang gemuk itu, manten baru gemuk, pasangan baru yang gemuk itu, kalau memasuki rumah baru tidak perlu beli perobot-perobot rumah, rumahnya sudah penuh duluan. Ya, itu ya. Yang jelas kalau orang gemuk itu kalau duduk itu memakan tempat kan. Ya, itu. Naga juga merupakan lambang kewaspadaan dan keamanan dari semua makhluk mitologi Cina dan makhluk yang tertinggi menjadi raja semua hewan di alam semesta. Ya. Kemudian juga di saat perayaan tahun baru ini ada beberapa aksesoris ya yang mendominasi. Yang pertama ya, dengan dominasi warna merah. Warna merah sebagai simbol kebahagiaan, kecantikan, warna merah. Namun juga warna merah sebagai simbol menolak bahaya, malapetaka, kesialan-kesialan. Ternyata memakai warna merah sebagai simbol menolak bahaya, malapetaka, kesialan bukan saja berlaku suku bangsa Tiongkok. Di Yahudi, di dalam perjanjian lama itu juga ada rumah-rumah yang mau selamat dilewati musibah, malapetaka, mara bahaya, diolesi dengan darah domba. Ya, darah domba kan merah. Ya. Bukan darah biru. Kalau darah biru kan bangsawan. Ya, darah merah untuk menolak bahaya. Ini di Yahudi. Di Jawa juga ada sendiri. Dengan warna merah itu untuk menolak hujan. Ya, kalau saya waktu di desa-desa mau menjemur padi ya, biar tidak turun hujan, ditolak dengan warna merah, yaitu sapu lidi ditancapi dengan lombok merah, ditaruh di depan halaman. Ternyata dengan cara seperti ini sangat manjur sekali, terutama di saat musim kemarau. Ya, kalau musim hujan masa gara-gara nancapkan lombok tidak hujan. Kalau musim kemarau berhasil ya dengan warna merah untuk menolak hujan. Ya. Kemudian juga di saat Imlek ini juga ada binatang atau hewan mitos yang sangat terkenal, yaitu nian ya. Nean ya. Nean ya ini. Ada yang mengatakan asalnya itu dari gunung. Ada yang mengatakan asalnya itu dari dasar lautan. Keluarnya setahun sekali. Selama 365 hari baru keluar untuk memangsa mencari makan. Ketika mau mencari makan, ya penduduk situ kosong semua kan udah takut. Ada seorang nenek tua kan gitu. Bikin cara bagaimana dia selamat ya. Ya dengan warna merah, kemudian juga membunyikan mercon atau petasan. Ternyata takut suara yang keras-keras. Ya. Namun saya mempunyai cara yang sangat efektif untuk menakut-nakuti itu dengan menggunakan bom. Kalau cuma petasan kan, kalau bom kan langsung pasti mungkin tidak akan muncul lagi. Ya itu ya. Dengan warna-warna ini ya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan perayaan Imlek ini juga beberapa tradisi-tradisi dan simbol-simbol untuk menolak bahaya dan malapetaka pun juga dilakukan di beberapa tempat ibadah, terutama di kelenteng-kelenteng, ya itu. Sebelum saya lanjut, makanan ciri khas yang adanya di saat Imlek ini adalah kue keranjang. Kenapa bentuknya bulat, tidak lonjong? Ya, ini ada filosofinya, kebulatan keluarga, kebersamaan. Terus kemudian kok lengket? Ya, itu juga sebagai simbol juga mengandung pesan kita harus selalu lengket seperti perahu, seperti perangko maksudnya. Itu. Ini dibuat dari ketan. Ya, dari ketan. Di Jawa juga ada, ya. Di saat mantu itu ada makanan ciri khas yaitu lemper. Lemper dibuat dari ketan. Jadi melengketkan dua keluarga yang berbeda. Ya kan, mantu ya sama anak, mertua sama mertua kan gitu. Ya, ngandung pesan seperti itu. Namun juga ada pantangan ini. Pantangannya di saat membuat, ya. Bagi wanita-wanita yang sedang datang bulan itu tidak boleh membuat kue keranjang karena dipastikan tidak jadi. Dan di saat membuat bahannya tidak boleh dilangkai. Padahal kalau dilangkai lebih enak mungkin ya. Tidak boleh ya, ada beberapa pantangan-pantangan makanan di saat Imlek maupun di saat proses ya. Misalnya saja pantangan makan bubur karena simbol kemiskinan, makanan sayur pare simbol kepahitan ya. Maka kalau Imlek itu mengeluarkan makanan yang manis-manis ya, itu simbol kemanisan hidup ya itu. Dan juga sampai sekarang pun sayuran pare ya, petani-petani pare itu dari dulu sampai sekarang termasuk petani gagal total. Kenapa gagal total? Setiap menanam pasti hasilnya pahit. Ya, belum ada yang pare manis itu. Ya, itu ya. Ini kurang lebihnya ini ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu di saat Imlek itu ada rangkaian acara tolak bala atau ciswa. Ya, atau poun. Ini juga wihara ini mau mengadakan, silahkan acara tradisi ini, karena juga bisa ada kemiripan-kemiripan di dalam kitab suci agama Buddha. Menolak bahaya nian tadi kan pakai suara-suara. Kalau ini ya, cerita ini ada seorang anak yang diramal oleh seorang peramal, usianya cuma seminggu, 7 hari saja. Orang tuanya ragu dengan peramal itu rupanya, terus datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, apakah betul anak saya diramal usianya cuma 7 hari akan mati? Ya betul. Apakah ada cara Sang Buddha agar anak saya selamat, bisa umur panjang? Bisa ya. Kamu di rumahmu taruh dipan, bikin dipan, anakmu ditaruh di dipan itu, mengundang para biku untuk membacakan parita-parita. Ya, setelah dibacakan parita-parita, ada makhluk yang mau mengambil nyawa itu ketakutan ya, berkat pelindungan parita-parita suci ini ya. Demikian pula Bapak Ibu, acara poun yang akan dilakukan di sini. Po itu artinya melindungi, un artinya nasib baik, melindungi nasib baik. Ada istilah ciswa ya, menghalangi ya karma-karma buruk datang atau hal-hal yang buruk datang. Ada lagi istilah tolak bala ya, menolak, menyingkirkan bala mara bahaya. Ada istilah Jawa itu ruwatan, ruwat dari kata luar, luar itu lepas, melepaskan ikatan-ikatan keburukan-keburukan, sengkolo-sengkolo. Tentunya niatnya kan baik. Berdasarkan semangat yang ada di dalam agama Buddha, nanti poun pun juga membaca parita-parita suci sebagai proteksi pelindungan kepada keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian juga di saat poun itu juga membawa hal-hal yang baru, pakaian baru, sarana-sarana kebersihan. Ada sikat gigi, kan sarana kebersihan toh. Ada sabun,
ada odol, ada anduk, ada pakaian baru sebagai simbol-simbol. Apabila yang dibawa itu bisa membuat Bapak Ibu hidup lebih baik lagi, semangat hidup lebih baik lagi, tentunya kan hal yang baik dengan sarana tradisi-tradisi itu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ketemu lagi nanti di tempat yang sama di sini tanggal 25 ya. Silahkan datang, keluarga-keluarga bisa diajak. Nanti ada siraman juga ya. Ya, puncak dari pohon itu disirami dengan air kembang ya. Nah, silahkan, biasanya sebelum disiram penuhnya itu mukanya dulu yang wanita-wanita, yang laki juga itu. Cuma saya pesan nanti kalau di saat disiram balik setelah pohon terus wajahnya jadi kinclong ya. Khusus ibu-ibu yang wanita-wanita jangan dipakai untuk menggoda suami orang ya. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sadu, sadu, sadu.